di propam intinya terus menyelidiki kasus ini, dia memanggil beberapa orang di jajaran Jawa Tengah lah gitu, Kapolda Polda Jawa Tengah gitu. Ya menurut gue emang yang di YouTube atau yang di Instagram mungkin bisa jawab, apakah kalau lu misalnya seorang PNS gitu ya, apakah lu nggak boleh bersuara? Nah, Apa pendapat lu tentang Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo bertiga? bergabung di Danantara ini. Maksudnya ini mohon maaf nih Pak Prabowo ya. Iya. Kita cuma berteori aja. Bisa nggak kemudian dalam retret itu presiden menginstruksikan sesuatu? Kayak gue kenal nih lagu nih. Ada berita duka nih, No. Nyambung dari lagu itu. Gue belum selesai nih lagunya. Ini baru intro loh. Iya, coba. Kayaknya gue... Ya udah langsung aja. Nah, Selamat datang di Radio KW. Bareng sama gue Anu dan dia di sini. Aan. Ya. Hari ini kita, lu bahas apa tadi? Apa yang Iya, berita duka? coba sekali lagi. Gue mau lagu Sunda maksudnya. Enggak. Bukan ya? Enggak dong yang tadi. Nah, judul lagunya? Killing Me Softtek. Nah. Wah. Bukan, itu mah buat itu. Reaction lu bagus. Itu reaction nanti buat segmen berikutnya. Reaction lu, wah gitu. Ya. Oke. Ternyata ada kabar duka dari salah satu penyanyi legend dunia, Yang Nenek Roberta Flex, Oh. pelantun lagu Killing Me Softly, meninggal dunia, pass away kemarin. Ya menurut perwakilan Roberta Fleck belum, ya dia tidak mengutarakan secara detail meninggalnya kenapa, tapi yang jelas dia meninggal dengan tenang dan memang sudah prepare, dia tahu kali ya bahwa hidup dia nggak akan lama lagi, jadi udah keluarganya udah kumpul saat dia meninggal. Dan sakitnya nggak dikasih tahu jelas kenapa, tapi tiba-tiba kemarin itu pagi-pagi beliau mengumumkan nafas yang terakhir. For your information teman-teman, mungkin Gen Z atau gen sekarang masuknya apa sih? Sekarang, Gen Z ya? Masih Gen Z sih? Enggak, Ya? sekarang udah masuk ke gendut. Gendut gendut. Ya. Gendangdut. Gendangdut. Oh, ya, Karena gendut apa-apa ya, sekarang gendang. dangdutin. Oh iya, apa-apa didangdutin benar-benar. Ya, Jangan sampai kebijakan pemerintah kita dangdutin juga. Ya. Kasih tarian. Iya, Nenek Roberta Fleck ini memang hits di era tahun 70-an. Sebelumnya dia di tahun 69 ada lagunya yang berjudul First Take, dan di masuk tahun 70-an, tepatnya di tahun 73, dia mengeluarkan lagu yang fenomenal yaitu Killing Me Softly with His Song. Tepat tahun 1974. Keren itu lagu enak, soalnya lagu itu tuh nggak tahu ya, karena chordnya juga nggak terlalu susah, cuma ada agak-agak jebakan minor mayor dikit lah. Tapi lagunya tuh enak dibawain moodnya kemana-mana, makanya ada yang banyak versi R&B ya. itu enak banget. Penyanyi guys ya, hebat, musisi gitu. Dan sepanjang karirnya itu Roberta Fleck merilis 15 album studio dan beberapa album kolaborasi. Terus beliau juga mencatat meraih 4 Grammy, Lifetime Achievement Award, dan masuk dalam Grammy Hall of Fame lewat lagu Killing Me Softly tersebut. Iya, kayaknya lagunya emang sampai sekarang kayaknya anak-anak sekarang juga kalau dengerin pasti nggak ngerti sih kalau ya. yang rajin ke ngafe ada live musiknya biasanya rata-rata juga pada nyelipin lagu-lagu tersebut sih, walaupun memang lagu sekarang juga banyak. Iya. Tapi kayaknya lagu itu dibawain lagi dengan nuansa sekarang kayaknya enak-enak juga tuh. Masih mungkin, enak ya. Di Pebarus yang biasa main di warteg gitu kan, coba di remix lagu ini. Kayaknya enak tuh maksudnya. Mas Dipa mohon maaf teman saya terlalu semangat gitu loh. Maksudnya enak kayaknya di Anda gitu kan. Tapi gue nggak denger remikannya dia oke sih. Oke ya. Maksudnya ya apa jadi EDM progresif lah gitu ya. Gue sih seneng sih lagu-lagu kayak gitu. Dan mungkin ya itu Killing Me Softly mungkin bisa dibuat agak chill gitu kan. Iya. Jadi orang sambil makan rendang. Nanti kita ya kan? pas lebaran makan ambil rendang telur biasanya. orang. Terus pulang gak bayar.
Ya itulah. Aduh. Itu- Darmaji, dahar Ya. lima ngaku hiji Itu ya. pengalaman kita kalau bulan puasa biasanya Waduh. gitu. Kalau sahur itu kan kita deket-deket imsak tuh. Iya. Masuk ke wartegnya deket-deket imsak, Imsak, ambil, blok. imsak cabut. Aduh jangan buka aib dah. Itu. Ya, Jadi kalau orang lain nanya puasa nggak? Puasa gua. Puasa. Padahal dari sahur aja udah dosa itu. Aduh jadi malu. Ya tuh lanjut juga kabar dari duka juga dari Oh, nih. dalam negeri tapi ini. Lagunya lagi. Enggak beda dalam negeri dan kebetulan juga beliau berprofesi sebagai musisi juga dan beliau juga sebagai pengajar juga guru. Datangnya dari vokalis band Sukatani. Pengajar dan gua pikir itu. Apa namanya? Apa? Apa band dulu? Mana yang mana? Yang mana? Itu dia. Lupa gue. Yang mana ya? Pengajar kan kayak pas band kan pengajar. Ayah si Kang Yukinya. Terus apa? Yang coklat judulnya coklat. Judulnya coklat. Oh, Beer Saturday. Saturday kan itu ngajar juga, pengajar Oh, guru. emang dia ngajar ya Iya, beliau? ngajar rentul. Oke. Ya, Ngajar rentul tuh maksudnya diem. Iya. Ngajar rentul. Ya, jadi ya nggak tahu nih mungkin menyambung atau apa ya. Jadi kabarnya si band vokalis Sukatani ini kena imbas dari diberhentikan dari sekolah tempat ia mengajar sebagai guru SDIT Mutiara Banjarnegara, Jawa Tengah. Wow, itu padahal yang gue sempat baca band ini tuh kalau manggung padahal pakai topeng ya. Iya, pakai topeng. Cuma sekali-kalinya dia buka itu waktu bikin klarifikasi gitu ya, ya. klarifikasi. makanya emang kenapa harus pakai klarifikasi sih? Ya, ngerti dah. Itu kan Terus, kata gue akhirnya gara-gara Iya, berita itu tuh gue ngikutin timelinenya di Propam, Propam. Nah dia bilang kan di Propam intinya terus menyelidiki kasus ini dia memanggil beberapa orang di jajaran Jawa Tengah lah gitu ke Polda Jawa Tengah gitu. Ya menurut gue emang ya maksudnya gini. Kalau mau menanya-nanya kan bisa ditanya gitu, diundang aja ke kantor polisi, ditanya-tanya gitu kan. Nggak harus kemudian apa-apa, minta maaf, nggak gitu sih kayaknya. Nah, itu. Soalnya gue lihat juga dari teman-teman Fesmi, dari teman-teman Aksi juga mereka semua bersuara tentang ini gitu. Iya betul. Ya gue setuju, artinya gini loh Pak, mungkin musisi ini nggak banyak yang bisa bersuara lewat sosial media. Iya. Mungkin mereka bisa lebih banyak bersuara lewat karyanya mereka, berapresiasi lewat karyanya mereka. Dan itu menurut gue kalau sampai itu nggak boleh, kita kembali ke masa-masa tahun 80-an kali ya, zaman-zamannya Mas Iwan Fals. Iya. Gitu ya. Oh Iwan Zaman-zaman Fals, itu, Om Iwan, gitu. makasih kaosnya. Ketika kemudian apresiasi itu dilarang gitu, direnggut haknya sama seperti orang di penjara kan direnggut haknya. Kayaknya kurang bijak deh kayak gitu. Iya, Dul Sumbang juga Kang Dul juga masih kan aktif sampai sekarang. Dan mungkin kalau gue sih nyaranin ke Pak Listio Sigit Prabowo ya. Iya. Maksudnya Pak, ini kan udah banyak nih Pak permintaan maaf gitu. Bapak juga pasti sudah menginstruksikan anak buahnya. Iya. Pada bandel kayaknya Pak. Gitu kan? Kayaknya emang harus Bapak datengin deh satu-satu gitu mungkin retreat dulu semua kayak Pak Prabowo kan semua Kapolda se-Indonesia retreat dulu gitu kan. Oh iya, rame tuh retreat. Nanti ada yang gak ikut retreat karena banyak. gak boleh sama partainya. Iya, ada itu. Tuh Mas Rois tahu. Ya kan polisi gak boleh berpartai, Iya. bolehnya berkelompok. Iya. Biasanya kelompok oknum biasanya namanya. Iya, makanya gitu. Terus terkaitan pemerintahan ini dari pihak sekolah katanya telah memberikan surat keterangan pengalaman beliau bekerja kepada si Mbak Novi ini, meskipun hingga sampai saat ini belum diambil sama Mbak Novi ya, banget meureunnya ada sakit hati juga lah. Tapi ya apa ya maksud gue ya ini kan jadi ujungnya kemana-mana gitu. Iya. Maksudnya apakah ini pertanyaan aja nih, terserah mungkin teman-teman bisa jawab kalau di komen gitu ya. Yang di YouTube atau yang di Instagram mungkin bisa jawab. Apakah kalau lu misalnya seorang PNS gitu ya, apakah lu nggak boleh bersuara? Nah, itu sih ini pertanyaan aja. Maksudnya silakan lu jawab di komen. Boleh nggak sih seorang PNS gitu ya bersuara itu boleh nggak? Ya. Atau Tulis di misalnya komen, like dan subscribe juga sekalian. Di komen aja pendapat lu gimana sih gitu. Karena
kita juga pengen tahu, jangan sampai kita salah nih. Ternyata emang PNS tuh nggak boleh loh, ada undang-undangnya loh. Nah kita kan nggak tahu tuh. Kalau teman-teman tahu, silakan komen, kasih tahu tentang apa gitu ya, hukumnya yang mana. Jadi kita punya knowledge juga gitu. Dan lagi-lagi di X banyak yang komentar tuh. Terus alasannya kenapa sih? Nah si pihak sekolahnya ngejawab. Alasannya dia jawab. Ya alasannya pihak sekolah alasan pihak sekolah bukan karena kaitan dengan viral katanya. Menyelamatin diri dia. Karena ada beberapa yang dengan pinjol. Ya mungkin Teh Novi, Mbak Novi lah kalau Jawa Tengah ya, kan ada beberapa pelanggaran yang ditetapkan dari sekolah yang dilanggar oleh Mbak Novi. Katanya begitu. Katanya nggak ada kaitan sama kayaknya ini kasusnya viralnya dia. Jangan gitu. sampai Mbak Novi ini keluar gara-gara dia pulang dari masjid salah pakai sendal. Kan buang yang jelek, ambil yang baik. Nah itu, gitu kan. Jangan sampai tuh. Maksudnya pelanggarannya pelanggaran apa itu kan kayaknya lebih enak dijelasin lah. Iya, dia nggak mau ngaku. Cuman di eksklusif lagi benar-benar pedes Nu. Dia bilang, paling-paling juga diintimidasi lagi gini-gini. Aduh. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya sebenarnya nggak diintimidasi ya, kalau udah ada aksinya mah bukan intimidasi maksudnya. Apa itu udah divonis aja gitu. Cuma maksud gue ini perspektifnya kembali lagi kita tanyain sama audiens. Menurut lu boleh nggak PNS nih bersuara mengapresiasikan, gue nggak setuju nih ini, gue pengen ini nih, boleh nggak sih? Gitu. Ya kan? Karena banyak nih teman-teman yang PNS ya, guru honorer dan lain-lain gitu ya. Baik itu PNS atau bukan gitu. Itu pengen bersuara juga. Nah, betul. Mereka boleh nggak nih bersuara? Kalau nggak boleh bersuara kan, terus gimana? Tuh kan? Ya, dipecat. Kita sudah kedatangan dokter mutasi. Dokter mutasi. Ya, dokter yang selalu pindah-pindah karena dimutasi terus. Tapi gue juga punya sesuatu yang berhubungan dengan yang tadi. Apa tuh, Nu? Kabur aja dulu. Nah, menurut lu An, sebagai seorang pengangguran, sebagai senior pengangguran Indonesia. Apa tuh? Sebagai senior pengangguran Indonesia. SPI. SSPI. Ya, sebagai senior pengangguran Indonesia. Baru lagi nih predikat. Gimana nih? Kabur aja dulu. Konteksnya adalah gini, konteksnya anak lulus kuliah, orang lulus kuliah. Betul. Nol pengalaman nggak dapat kerja. Iya. Susah dapat kerja. Terus dia nggak punya pengalaman. Betul. Dia tambah susah dapat kerja, apalagi yang nggak punya gelar S atau S2. Sementara nggak punya orang dalam juga, nggak punya orang dalam juga, nggak punya uang, nggak punya orang dalam, nggak punya duit, nggak punya orang dalam, nggak punya orang tua. KBW lah ada lah. Oke, sebab nggak punya lah ya. Anggaplah ada orang seperti itu di Indonesia, tapi ada tawaran di luar negeri dengan gaji yang oke lah misalnya besar gitu, dengan harapan-harapan yang lebih besar daripada di Indonesia. Plus banyak juga ditambah dengan cerita-cerita sukses orang yang kerja di luar negeri. Betul. Jadi kemudian muncullah tagar kabur aja dulu. Menurut pendapat Anda sebagai seorang pakar senior pengangguran Indonesia. Bagus. Oke, next ya. Next. Apa menurut gua? Iya menurut lu. Iya. Gue udah nanya dari tadi. Ya menurut gue ya gak apa-apa. Di mute aja, di mute. Gak apa-apa kalau ada kesempatan di luar ambil aja. Selama itu bisa menghasilkan dan merubah kehidupan si orang tersebut dan menjadi lebih baik, kenapa enggak? Tapi tetap harus hati-hati sih gitu loh. Karena nih lagi-lagi ya gue menyambung. Ada di grup WA lo, WA lo. Grup WA gue teman-teman. Di WA keluarga lo? Enggak. Yang pengangguran semua itu? Enggak, itulah teman-teman komunitas juga. Yang semua pengangguran? Ya, komunitas pengangguran Indonesia. Jadi ada satu orang teman kita, kebetulan orang Bandung juga, dia Bandungnya di mana lupa deh. Pokoknya intinya dia share sukses kerjaan sukses dia story di luar negeri. Iya, di luar negeri. Selama ini dia ternyata masih memakai nomor lokalnya selama dia di UK, di Inggris. Nomor telepon maksudnya? Nomor teleponnya selama itu, dia ada 2 nomor jadinya. Oh, dia. Dengan catatan bahwa dia pengen terus silaturahmi sama teman-teman di Indonesia. Ternyata selama ini 5 tahun belakangan ini dia kerja di luar negeri sebagai apa Nu? Coba tebak. Gak ketebak sih, temen lu aneh-aneh, random soalnya. Iya sih, random ya. Oh, gue tahu. Apa? Tukang bersihin lampu merah. Oh, salah. Lebih enak dikit lah. Nggak, lebih naik dikit lagi. Oke. Penyedot debu jalanan. Naik dikit. Aduh. Lumayan gede. Kerjanya soalnya santai. Bisa kemana-mana lagi. Kerjanya gue tahu. Kerjanya santai bisa kemana-mana. Pengangguran.
Pak Gubernur disuruh dibayar ya? Aturan di luar kan Iya, iya. kalau dapat punya nomor sosial kan dia dibayar. Iya. Katanya. Enggak, dia salah satu supir online. Oh. Uber, tepatnya Uber. Dia bawa Uber aplikasi Gojek ke sana. Enggak Gojek tadi Uber. Oh, Uber. Uber di luar negeri ada, di Indonesia kan bangkrut. Di Iya. UK dia ini. Nah, itu aja dia. Sampai dibuatin film kan Uber kan itu kan. Oh iya. Ada filmnya. Nah, itu aja dia beliau cerita sama kita gitu. Kalau misalnya mau, ayo gue ada linknya. Tinggal kalian urus ini betul. segala macam. Nanti kebetulan karena di sini gue udah 5 tahun dipercaya untuk merekrut teman-teman yang memang mau bekerja di sini gitu. Oke. Lumayan loh. Kembali ke pertanyaan gua. Menurut pendapat lu dengan hashtag ini tuh gimana? Menurut lu ya? Menurut gue sah-sah aja. Boleh-boleh aja. Boleh Jadi menurut aja. lu ya udah nggak apa-apa keluar negeri aja semua gitu ya. Enggak juga sih, maksudnya kalau memang menurut lu bisa dan mau mencoba, sementara di sini lu sana ditolak, di sini ditolak, nih nggak ada apa-apa, kenapa enggak kalau memang ada kesempatan. Betul. Gitu loh maksud gue. Tapi tetap gue pegang salah satu omongan Om Anu, jangan sampai kejebak sama iming-iming yang lu nggak perlu pengalaman kerja tapi ini tahu-tahu dijebak di yang operator film judi online. apa film nomor Nomor bed. bed. Nah, jangan sampai juga. Tapi harus bener-bener. Kebetulan teman kita itu yang di grup dia rekomendasi dan lu tahu gua kan, gua udah kita kenal selama ini kita gini gitu. Oke. Kalau kata Panji itu cut that stupid shit gitu ya. Tapi ginian. Iya. Let's say misalnya lu berpendapat bahwa ya sah-sah aja, boleh aja ke luar negeri gitu kan, mencari nafkah boleh kemana aja. Iya, betul. Tapi kan banyak teman-teman saudara-saudara kita ya yang di daerah misalnya. Betul. Yang dia tidak punya modal. Karena kan ke luar negeri pasti butuh modal. Oh iya. Ya kan, butuh permodalan lah minimal kan gitu. Iya. Nah, akhirnya jadi mereka juga pengen nih ke luar negeri. Nah, kalau menurut gua ya, ini kasihan sih gitu. Kasihannya karena betul. syaratnya, lu punya koneksi, pasti harus punya koneksi. Lu harus punya seseorang di sana, teman atau apapun lah di sana. Iya. Lu punya uang juga di sana, lu punya kemampuan misalnya. Iya. Iya. Iya, betul. Keren. Jaf ya. Kimochi. Nah. Sebut aja. Ada kue kimochi itu di daerah Sukabumi. Ya ada. Iya sih. Iya. Kalau kita ngelihatnya gitu ya, kalau kita ngelihatnya dari opportunity orang untuk bisa maju sukses mau keluar negeri ya silakan gitu. Tapi kalau kita ngelihat secara makro, intinya kan gini, negara ini kemudian dibawa kemana sehingga bahkan rakyatnya atau muda-mudinya betul lebih memilih bekerja di luar negeri. Di luar negeri, gitu. ya. Ya, gue inget beberapa video ya yang dari Jerman, yang dari luar negeri lah gitu ya. Iya. Mereka cerita bukan jadi permasalahannya itu jadi seolah-olah gitu ya. Yang keluar negeri itu tidak punya nasionalisme. Oh iya, sempat disini sama salah satu menteri kita nih. Ini yang jadi polemik gitu. Maksudnya apakah orang keluar negeri dan bekerja di luar negeri itu tidak nasionalis? Betul. Gitu kan. Sebenarnya sih enggak juga ya. Maksud gue nasionalis kan kita bicara masalah kebangsaan, masalah gue siapa dan dimanapun gue berdiri, gue pasti adalah orang Inggris kan kalau gue kan gitu. Iya. Kalau lu kan orang Afrika ya. Iya. Sana dikit tapi sana dikit. Jadi kayaknya nggak harus disambungkan antara kabur aja dulu sama nasionalisme kayaknya. Betul. Ini isunya tuh jadi keruhnya di sana. Iya, justru malah kalau kita telaah lagi, ya kita kan udah tahu kan devisa tertinggi dari para pekerja. Oke, An, terima kasih. Kita segmen 2, langsung yuk. Lu belum? Ya udah segmen 2. Dia ngasih timernya gini langsung gini, dia gitu. Iya kan? Gini langsung gini. Iya. Oh iya, oke. Oke, terusin An. Ya udah lupa nah, gua. Udah, ayo. Lupa gua. Ya pokoknya intinya jangan disambungkan antara kabur aja dulu dengan nasionalisme. Itu dua hal yang berbeda lah kalau menurut gua. Soalnya dulu pernah ada kalimat gini. Udahlah, jangan protes-protes pemerintah. Kalian tuh udah ngasih apa sama pemerintah? Jangan salah. Tapi ini seorang yang tokoh gitu ngomongnya ini. Iya. Nah.
Ya itulah. Inisialnya siapa? Ayo sebut. Oh bukan, LST. Oh, LST. Siapa tuh? Lasut. Tapi banyak yang konten kreator atau apa dia nggak Nggak, balikin. tapi dia ngomong kayak gitu. Maksud Oh, gue iya. ini seorang tokoh nasional Indonesia ngomong kayak begitu. Sementara nggak pantas ya. sementara kalau gue sih ya, Iya, kalau iya. gue sebagai rakyat jelata gitu, dia lebih jelata dari gue. Sumbangsi kita adalah Banyak. enggak, sumbangsi kita cuma satu. Apa? Setiap bulan, setiap kita belanja kita bayar pajak. Oh iya dong banyak. Itu sumbangsi kita. Gitu. Banyak. Maksudnya jadi jangan dibilang kita harus bisa ngapain lama-lama nanti. Iya. Nggak ada orang yang ngapa-ngapain karena apapun yang dilakukan tidak punya koridor yang sama membangun bangsa gitu. Ini kalau menurut gue agak aneh ya. Sangat-sangat disayangkan tokoh ngomong kayak begitu. Kalau tokoh kosmetik kan mungkin ya. Tokoh emas misalnya. Ya, tokoh emas gitu. Tokoh itu. Nah itu. Iya. Enggak, cek tokoh sebelah. Nah, film teman kita Ernest. Sampai ada yang nanggapin, Pak, kita udah banyak. Beli rumah ada pajaknya. Beli Betul. kendaraan kena pajak. Lu makan aja. Kena pajak. Itu dia. Tuh. Dan tokoh ini tuh pernah ngomong itu ke Mata Najwa. Oke, langsung lanjut ke Ya. video pertama. Siap. Oke, nggak jadi. Ya, kita lanjut lagi ngobrol. Oke. Ini tektokan yang sangat bagus. Sri Mulat pun nggak bisa tektokan kayak gini. Geli gue. Nah itu ngebahas, maksud gue agak lucu ya kalau tokoh gitu ya. Iya, apa-apa kita apa yang lo bisa kasih buat negara gitu. Betul. Kok gitu amat sih ya? Memang betul, waktu itu ada salah satu presiden, former presiden Amerika bilang, jangan tanya apa yang negara bisa berikan sama kamu, Ya, tapi betul. tanya apa yang kamu bisa berikan kepada negara. Presiden Amerika itu? Presiden Amerika, cuma masalahnya negara Amerika saat itu sudah maju. Betul. Ini kita masih berkembang, Iya. pendidikan aja masih belum rata. Iya. Makan gratis aja kata orang-orang kata teman-teman di Papua gitu ya. Jawa kenapa sih? Di kita kayaknya biasa-biasa aja, makan bisa aja. Nah. Kok di Jawa yang pada kaya Heboh. makmur dan lain-lain nggak bisa makan gitu. Nah, itu. Malu kita. Malu. Nah, itu kan, Iya, sagu. katanya kan kalau kata lagunya berburu. Gus Plus kan apa yang ditanam apa jadinya apa? Oh, enggak Iya, gitu. Enggak. Tokat kayu. Nah, tongkat kayu. Nah, itu. Iya. Nah, Itu tongkat jadi kayu tanaman. ditanam jadi Tanaman. jadi apa? Ayo, Jadi prok ke Pak Tarno, jadi Pak Tarno. Itu. Hah? Coba lagunya, lagu-lagunya. bambu nah itu dia. Enggak yang Gus Plus, Itu maksudnya lagunya apa ya? Gimana? Hanya kolam Iya, susu. kolam gitu ya? susu benar. Ya itu. Ayo dong, pianonya maksudnya. Ya, itu apa Pianonya. Sambil nunggu nih masalahnya ulur waktu sambil nunggu nyambung. Nah gitu Mas Rois gitu. Benar. Nah, ini ya di sini ya. Ya, jadi teksnya tuh gini. Nah. Nah, song dong. Kalau tanah Indonesia itu kan sangat suburnya, Iya, lu lempar sangat- apapun pun jadi buat tanaman. informasi buat teman-teman semua. Aan itu dulu cuma dilempar dong dan jadi aan. Dia tuh asalnya dari biji salak yang sudah direbus 16 hari pakai minyak goreng. Direbus pakai minyak goreng juga. Kurang ajaib apa itu? Garing dong. Nah, dicangkok. Aan tuh pernah dicangkok ke tiang badminton. Jadinya net. Kok kan nggak langsung? Lanjut. Kan ininya kan tayangan yang dulunya mah lanjut aja. Kan tadi potong. Teman-teman Ada bocor. jangan terganggu sama orang yang tadi lewat ya. Tadi itu bukan orang itu. Itu emang Apa dong? siarannya aja agak Oh, ini keganggu ukah-ukah, siaran. ukah-ukah. Iklan kita nanti bentuknya gitu. Ngalangin iklannya. Orang mah. Nanti orangnya jalan teks, dia ada mah tulisannya, orang. ada tulisannya. Oh iya, Vegeta itu. lah, Paski TV apalah. itu tulisannya. Ada Vegeta apalah gitu. Vegeta. Gitu. Nah, jadi kalau menurut gua, kalau menurut lu An, jadi orang yang keluar negeri itu fine atau enggak? Fine aja sih. Fine aja lah ya. Ya kita membebaskan lah. Cuma memang harus diperhatikan jangan sampai juga kita di luar negeri kemudian membawa citra negaranya menjadi nggak bagus. Ya, itu banyak juga tuh yang bikin malu, terutama teman-teman yang Kalau daripada Anda di luar negeri bikin malu, mendingan Anda di luar negeri bikin mau. bikin mau. Kayak MS Breu gitu ya. MS Breu kan bikin Only mau. fans dong, Bikin only mau. fans. Mereka bikin mau Oh kan. iya bikin mau gitu. Bikin mau yang gitu. lihat gitu. Daripada bikin malu mending bikin mau. mau yang lihat gitu. Anda dapat untung ya kan, negara jadi malu gitu.
Enggak juga sih kayaknya. Ya, itu urusan pribadi. Oke. Video pertama, peresmian Danantara. Nah ini lu yang lebih tahu nih. Putar jam. Daya Anagata Nusantara atau Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengelola aset semua badan usaha milik negara atau BUMN gimana untuk dong? membiayai proyek strategis. Bergabung tuh. Sejumlah nama Pak ditunjuk SBY. untuk memimpin Danantara. Rosan Ruslani ditunjuk sebagai Chief Executive Ketua Officer Pemenangan atau Prabowo. Kepala Danantara. Track recordnya gimana ini beliau nih? Sementara Karena itu dekat. Doni Doni, gua kenal nih, Oscar yang menjabat Mas Doni. sebagai Chief Operating Officer Waktu di Garuda. Danantara. Oh dia Garuda Indonesia dulu ya? Dan yang terakhir adalah Citilink. Pandu Syarif yang menjadi Chief ponakannya Investment Pak Luhut Officer ya? Danantara. Importir baterai nih. Oh baterai. Saya memahami Saya. bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Kita jadi negara terbesar di dunia. Besar apanya? Dananya. Udah ya? Danantara. Danantara. Nggak tahu, gue baru tahu. Danantara itu adalah dana untuk tentara. Polos amat sih bener. Itu bukan singkatannya bukan gitu ya. Mentang-mentang beliau dari Agak ngeri dong. jangan. ngeri. Itu dana Nusantara itu pasti. Dana Nusantara kan? Tahu gue juga baru Ya. Gue juga gue tuh dengar berita ini pokoknya waktu peresmian. Gue nggak Jadi ngikutin gue lagi masalahnya. dengar El Sinta tiba-tiba ada pidato presiden dan ternyata meresmikan ini. Cuma menurut lo, ya karena kita nggak ngerti ya Danantara itu apa ya. Maksud dan tujuannya gimana? Dan cuma baru kalau- tahu dari ini nih. Cuma kalau gue sih, apa pendapat lu tentang Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo bertiga? Bergabung di Danantara ini. Mereka ini kan, Bersatu lah ya, meresmikan. Kayaknya bersatu ya. Apa pendapat lu apa Tuhan? Ya kalau gue sepintas sih dengan kejadian-kejadian sebelumnya kayaknya ya alhamdulillah mereka udah rukun gitu aja sih. Kalau- Udah rukun, Iya. nggak ribut-ribut lagi udahlah. Kalau pendapat lu tentang video ini? Masih ragu gue, masih belum ada gambaran ya. Nah kalau gue sih ada satu pesan nih, gue buat teman-teman di video.com ya dan Liputan 6. Iya. Jadi kalau bukan buat berita seperti ini, ada bagusnya kemudian dikasih tahu Danantara itu apa. Nah, Jadi siapapun orang yang nonton Iya. itu bisa langsung kecap tuh. ya. Gitu. Jadi Catch gua- up. Enggak kecap Del Monte. Catch Kecap up. Del Monte. Catch up. Itu apa ya? Kecap, Iklan iya, apa iya. gitu. Iya, Nah, jadi biar semua orang ketika ngelihat langsung oh ini maksudnya gitu. Tujuannya ini. Jadi literasi itu dimulai dari hal-hal kecil. Iya, Jangan iya. sampai orang begitu lihat video ini dipotong-potong, oh ini apaan sih? Oh ini jadikan satu polemik yang padahal substansinya nggak tahu itu Iya, apa. iya, Itu oke. bahaya teman-teman ya. Jadi saran buat teman-teman Tapi sepintas tadi melihat ini lu gimana gambarannya? kalau menurut gue sih dari jajaran pemimpinnya, 3 orang pemimpin, itu yang mana yang jadi CEO-nya ya? Antara 3 orang itulah ya. Iya, Rosan, Mas Doni sama ponakannya Pak Luhut lah. Ya, satu yang lagi. lo kenal si Mas siapa Mas ya? Doni, Mas Doni, Doni itu Oskaria. gimana menurut beliau? Doni Oskaria waktu mimpin Citilink itu cukup bagus sih. Dia Track recordnya bagus ya? Dia punya terobosan-terobosan yang Oke. fresh lah gitu. Iya. Dan dia juga cukup orang yang birokratif yang gue kenal. Iya. Gue tuh dulu sempet, jadi kita abis meeting lah gitu ya. Iya. Nongkrong bener-bener di pinggir gedung Jalan, gitu, di bener. pinggir gedung nongkrong sama dia. Oh. Kita sambil sebat gitu ngobrol-ngobrol. Dia kan orang Sunda. Nah, Bandung juga. Bandung juga. Dia santai lah orangnya gitu. Oke. Sangat track recordnya bagus lah ya. sangat kalem lah orangnya. Oke, Yang oke. mudah-mudahan apapun programnya dan antara ini ya bener-bener dioptimalkan lah. Jangan kayak Kortek gitu ya. Kortek itu karena bukan Pak Presiden sih. Coba kalau Presiden bukan Pak Prabowo, Pak Presiden. Jokowi sama Pak SBY gitu. Ah. Kita resmikan Kortex, das gitu. Mungkin nggak akan terjadi kayak Mati gitu. lampu kayaknya tuh.
Karena untuk aplikasinya aja kan 1,3 triliun. Edan gede amat. Buat belnya mungkin 16 triliun tuh, belnya doang. Belnya doang. Mati se-Indonesia listriknya. Jedot listrik. Oke, putar James. Akhirnya kepala daerah PDIP. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama dengan 18 kepala daerah lainnya dari PDIP tiba di Akademi Militer Magelang Senin siang. Pramono enggan menjelaskan alasan mereka baru bergabung dalam retret. Ia juga tidak secara gamblang menyebut jika kehadiran dalam retret sudah diizinkan oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, sejak dikeluarkannya instruksi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk para kader PDIP menunda keikutsertaannya dalam retret di Akmil Magelang, para elit PDIP sibuk warawiri ke kediaman Megawati di Tengku Umar, Jakarta. Mereka memberikan sejumlah arahan perihal penundaan retret buntut dari penahanan sekjennya Hasto Kristianto oleh KPK. Para kepala daerah yang tegak lurus dengan instruksi Mega itu pun menunggu di Magelang sampai ada keputusan kapan mereka boleh bergabung retret. Namun rupanya tak semua kader mematuhi instruksi tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut sejak hari pertama retret sudah ada 51 kader PDIP yang bergabung. Dan pada Minggu 23 Februari kemarin terdapat 17 kader PDIP yang menyusul tiba di Akmil. Mendagri menyebut akan ada 2 sertifikat yang diberikan kepada kepala daerah. Sertifikat pertama untuk kepala daerah yang hadir sejak hari pertama retret akan mendapatkan sertifikat lulus. Mungkin ya. Sedangkan yang tidak hadir kelas retret minimal 90% hanya mendapat sertifikat telah mengikuti sebagai bentuk apresiasi. Jelajahi cara baru. Kok ada sertifikat ya? Lucu ya? Sertifikat apa ya maksudnya itu? Itu kayak sertifikat lu habis kursus jahit gitu. Dan sertifikat. Oh, pelatihan, sertifikat pelatihan. Katanya nggak diwajibkan. Kok ada sertifikat sih? Buat nyari kerja. Mereka udah kerja. Mereka udah kerja. Yang Masih belum butuh kerjaan. gitu. Ya untuk kerjaan. Kenapa mereka dapat sertifikat ya? Nggak ngerti, gue juga baru tahu. Jadi buat teman-teman semua yang belum punya sertifikat, silakan ikut retret. Iya. Nanti Anda akan dapat sertifikat. Sertifikat apa? Betul. Selama Anda tidak ngikutin kata ketua partainya, 90% lewat. Bisa 100% tuh sertifikat. Nah, itu sertifikat apa coba? Nggak tahu, gue juga baru tahu. Tanda kepatuhan. Wih. Sertifikat kepatuhan kepada instruksi presiden. Iya. Dibandingkan ketua partai. Ya. Sertifikat impres. Lucu ya? Instruksi presiden. Tapi ini iklim baru. Retreat ini kan iklim baru. Dari kemarin kabinet gitu kan. Ya. Mereka ada kumpul gitu. Iya. Menurut lu An, dari perspektif gini, bisa nggak sih ya? Ini kita berteori aja nih, berteori aja. Iya. Maksudnya ini mohon maaf nih Pak Prabowo ya. Iya. Kita cuma berteori aja. Bisa nggak kemudian dalam retret itu presiden menginstruksikan sesuatu? Oh lu jangan begini ya, nanti kalau ada gini-gini jangan begini ya gitu. Boleh kan gitu kan. Tapi kan kesannya jadi pengkondisian ya gitu. Walaupun salah satu agenda yang gua dengar waktu dari interviewnya Pak Tito atau Pak siapa gitu ya. Beliau bilang ini untuk mensinkronkan antara program pemerintah dan program daerah gitu. Ya menurut gue sih bagus-bagus aja. Tapi, tujuannya retret itu ya? Betul, tapi kan pasti ada perspektif-perspektif lain lah gitu. Gimana menurut lu An? Ya bisa jadi sih ada pesan-pesan moral ya? Ya pesan-pesan tertentu selama, dia berapa hari sih? 8 hari, 7 hari ya? 7 hari, selama 7 hari itu ya. Kita nggak ada yang tahu kan, karena kan juga nggak bisa diliput langsung di dalam, karena itu internal banget gitu loh. Pesan moral dan cerita inspiratif ya? Iya, kisah-kisah gini-gini, nanti saya udah beres kita nitip ya, gitu aja gitu. Iya, motivasi, kisah inspiratif gitu ya. Ya kan dapat sertifikat nantinya. Betul, iya. Gue juga baru tahu. Anda mendapatkan sertifikat menjadi pendengar ceramah. Gitu. Terbaik. Ya. Iya. Ya terakhir jerit malam. Iya ada nggak yang mereka ya? Harusnya ada. Kayak lo kata pramuka apa persabi, perkemahan Sabtu Minggu. Pelantikan OSIS, OSIS. Iya. Gitu kan. Pramuka juga kayak gitu loh, ada jerit malam. Pramuka ada, tapi kalau pramuka biasanya emang di luar. Iya di luar. Kan? Tapi dia ada dulu. Ini kan di luar juga dia juga. Gue salah satu orang yang dulu ya waktu zaman pramuka nih ngebukain jalan di hutan dari Jayagiri tembus ke Tangkuban Perahu. Weda. Itu tuh apa? Satu Kayaknya tim berapa orang waktu itu lu? Bukan karena gue jago, gue duluan sih. Kayaknya kalau gue mati gak ada yang nyari tuh. Lebih kayak gitu sih. Maksudnya karena gue kecil terus gue bawa golok gitu kan. Gue dibiarin aja sendirian gitu. Ngaco juga emang nih senior gue nih. Kalau gue hilang gimana coba? Karena senior lu tahu, nah lu pasti
nyampe Iya, lu gitu. pasti hilang nggak apa-apa gitu kan. Si nyampe. Itu malam Jerit malam ya, malam gitu. terakhirnya gitu ya. Iya. Setelah peserta udah lewat semua. Jadi kita ceritanya pelantikan dari Ada nggak yang, yang mereka kayak gitu ya? ada yang dari pembina Pandega jadi pembina. Iya. Nah, mereka dilantik ini kita gojok sama yang muda-mudanya semua, sama juniornya semua. Di malam terakhirnya mereka disuruh minum kopi. Wih. Kopi ini udah disiapin di satu Baskom. baskom besar gitu ya. Diambil, mereka harus ngambil pakai gelas, terus mereka minum. Isinya Batrowali. Wah, Broto Wali. Itu pahitnya minta ampun kan. Kalau Broto teman-teman Wali. pernah ngerasain obat Broto yang Wali. pahit, Iya. ini 1000 kali lipatnya. Iya, Broto Wali. Jamu itu. Pahitnya tuh solid gitu. Solid. Solid banget. Solid. Tapi seger dulu biasanya. Solihin itu. Soleh itu, Soleh. Kang Soleh apa kabar? Dan masalahnya adalah ketika mereka minum, mereka harus ngabisin. 3 orang tuh gue ingat. Harus dihabisin. Pokoknya udah ada yang sampai Segelas-segelasnya itu. Segelas-segelasnya udah sampai muntah, sampai apa segala macem. Setelah habis 1 gelas itu, terus dibukalah si baskomnya itu dikeluarin gitu, isinya kaos kaki, batu, sepatu bekas, sandal bekas. Aduh. Tapi karena kami dasarnya pramuka ya, kami punya keyakinan bahwa apapun yang direbus di atas 100 derajat itu pasti mati, Iya. kuman tuh pasti mati gitu. Iya, Dan itu iya. pasti mengendap Iya. gitu. Jadi Ya, yang di pasti atas itu ngendap lah. aman. Yang di Cido kan Atasnya. Jadi ya, teman-teman kalau yang pengen tahu yang seperti itu, kalian harus ikutan pramuka. Iya. Tapi Gitu. bagus juga sih didikan pramuka tuh. Jadi kita biar tegar Apa di singkatan jalan. pramuka? Dia biar tegar di jalan gitu loh. Apa singkatan pramuka? Praja Muda Karana. Oh iya betul, itu dia. Apa lambangnya? Kelapa. Oh, iya betul. Tunas kelapa. Tunas kelapa. Kenapa kelapa? Nggak tahu kalau itu gue. Karena kelapa itu disimbolkan sebagai satu tanaman yang dari biji Iya. sampai daunnya semua kepake. Manfaat ya. Ya, semua nggak ada. Batangnya manfaat, daunnya Betul. manfaat, buahnya manfaat. Betul. Isinya sabunnya manfaat. isi buahnya Nah, bermanfaat. dan balik yang ke lain-lain. tadi tuh mungkin nggak mereka ada jerit malam terakhirnya. Mungkin kayaknya nanti tiba-tiba malam-malam, makanya kenapa Pak Pramono itu datangnya telat. No, kenapa tuh? Dia nyiapin jebakan buat jurit malam. Di sini akan ada pocong-pocongan, di sini akan ada Waduh, kunti-kuntian, ya kan. Makanya waduh. coba lihat, yang datang kan 17 tuh. Nah 17 inilah yang dikasih tahu sama Pak Prabowo, lu nanti datangnya telat ya. Lu siapin dulu semua jebakan-jebakannya. Wah, Itu buat hari terakhirnya tuh. Bukan, itu kan jadi seru gitu. Seru, Jadi retretnya tuh seru. berwarna gitu. Makanya mereka berencana akan retret lagi 5 tahun ke depan ya ketika pemilihan lagi. Ya, Oke, dan oke. ini adalah akhir dari Radio KW hari ini. Terima kasih gue Anu dan A di sini. kita ketemu di Radio KW.